Jenis-jenis penelitian selanjutnya yaitu ada penelitian studi kasus. Menurut Yin, tahun 1996, studi kasus dapat digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Jenis-jenis penelitian studi kasus ada 3. Yang pertama yaitu studi kasus intrinsik case study. Apabila kasus yang dipelajari secara mendalam mengandung hal-hal yang menarik untuk dipelajari berasal dari kasus itu sendiri, atau dapat dikatakan mengandung minat instirik. Yang kedua adalah studi kasus instrumental. Apabila kasus yang dipelajari secara mendalam karena hasilnya akan dipergunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan teori yang telah ada atau untuk menyusun teori baru. Hal ini dapat dikatakan studi kasus instrumental. Minat untuk mempelajarinya berada di luar kasusnya atau minat eksternal. Yang ketiga adalah studi kasus kolektif atau collective case study. Apabila kasus yang dipelajari secara mendalam merupakan beberapa kelompok atau kasus, walaupun masing-masing kasus individual dalam kelompok itu dipelajari dengan maksud untuk mendapatkan karakter umum, karakter setiap kasus mempunyai ciri tersendiri yang bervariasi. Langkah-langkah penelitian studi kasus yaitu yang pertama, pemilihan kasus. Setelah pemilihan kasus, yang kedua adalah mengumpulkan data. Terus selanjutnya menganalisis data. Terus yang keempat adalah perbaikan atau refinement. Yang terakhir penulisan laporan. Penelitian tindakan kelas. Menurut Ari Kunto, penelitian tindakan kelas atau PTK adalah pencermatan dalam bentuk tindakan terhadap kegiatan belajar yang sengaja dimunculkan dalam kehidupan sebuah kelas secara bersama. Siklus penelitian tindakan kelas. Secara umum, penelitian tindakan kelas terdiri atas beberapa siklus atau pengulangan dari siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, observasi, dan refleksi. Alur model tindakan kelas dapat digambarkan sebagai gambar berikut. Yang terakhir adalah penelitian dan pengembangan. Menurut Sunarto, pengertian penelitian pengembangan adalah metodologis riset yang memiliki tujuan untuk menghasilkan dan mengembangkan prototipe, desain, materi, pembelajaran, media, strategis, alat evaluasi, pendidikan, dan pembelajaran. Tahapan pengembangan dan penelitian. Yang pertama adalah research and information collecting, yaitu melakukan pengumpulan informasi dan penelitian. Yang kedua adalah planning, yaitu menyusun rencana penelitian. Yang ketiga adalah develop primary form of product, yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Misalnya contohnya pengembangan bahan pembelajaran atau proses pembelajaran dan instrumen penelitian evaluasi untuk pembelajaran. Yang keempat adalah preliminary flight testing, yaitu melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas dengan melibatkan 1 sampai dengan 3 sekolah dengan jumlah 6 sampai 12 subjek. Yang kelima adalah main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Yang keenam adalah main flight testing, yaitu uji coba utama yang melibatkan khalayak lebih luas.
Yang ketujuh adalah operational product revision, yaitu melakukan perbaikan atau penyempurnaan. Yang kedelapan yaitu operational fleet testing, yaitu melakukan uji validasi pada model operasional yang telah dihasilkan. Yang kesembilan adalah final product revision, melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir. Yang ke-10 adalah dissemination and implementation, yaitu menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan kepada khalayak atau masyarakat luas, terutama dalam pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, atau salah pemaknaan, kami mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.